Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat atas pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dengan tema Menjadi Gereja yang Membawa Keadilan dan subtema Yesus Dasar Bangunan, dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH. Kita masuk dalam saat teduh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada dalam ibadah Minggu ke-12 sesudah Trinitas. Bersama keluarga di rumah masing-masing, marilah kita berbakti dengan setulus hati dan sebulat rasa syukur kita memuji Tuhan Allah kita. Untuk itu saya undang sidang jemaat di rumah bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaatku yang terkasih, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan sampaikanlah pengakuanmu. Pertolonganku datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada hamba-Nya juga. Jemaat dipersilakan duduk. Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga, nats introitus kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, satu hal interpretasi dari teks ini ialah bahwa ada kasih karunia Allah yang melebihi situasi dan masalah apapun. Mungkin bagi kita sesuatu itu sudah finish, sudah selesai, tidak bisa diubah, tidak bisa ditolong, tidak bisa dibantu, tetapi bagi Allah Ia dapat mengubahnya. Itu yang kita sebut dengan tiada yang mustahil bagi Allah. Saudara, demikianlah firman Tuhan kepada kita yang membimbing ibadah kita di minggu ke-12 sesudah Trinitatis.
Kita aminkan introitus kita dengan bersama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 53 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Marilah kita lanjutkan memuji Allah kita bersama pemazmur dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan pasal 11 sampai 14a. Mazmur 147 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan pasal 11 sampai 14a. Kita membawakan secara litani. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layakkan memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka. Kita lanjutkan ke ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia mengeluhkan palang pintu gerbangmu. dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Demikian mazmur pujian kita pada minggu hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku akan dosa kita. Kita ada dalam doa secara bersama-sama. Kita mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan wajah yang tertunduk namun hati terangkat, dan lewat suara hati kami menyerukan namamu, memanggil Engkau Bapa sebagai Allah yang maha baik itu, untuk mendengarkan bahwa kami tidak layak, bahwa kami bersalah, bahwa kami punya banyak dosa. Dalam ibadah bersama ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, para pelayan-Mu yang ada di gereja ini Tuhan, kami tunduk dan kami mohon Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Allah, Yesus Kristus meletakkan dasar yang kuat sebagai batu karang yang teguh. Di atas dasar itu anugerah Allah didirikan, sehingga setiap yang percaya
mengalami keselamatan. Doa kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita lanjutkan dengan pujian bersama. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat pada nomor yang ke-37 bait 1 dan bait yang kedua. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambumu. Walau aku bercerai dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu kau selamatkan diriku. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ibrani pasal 8 ayat 12, berita anugerah Allah untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri dan kita menyambut dengan gembira berita anugerah Allah. Disilakan berdiri. Saudara, sebagai hamba Kristus kami memberitakan bahwa Allah dengan karunia diberikan kepada kita dan kita telah diampuni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita menyapa satu dengan yang lain. Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Baik Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, dengarkanlah Tuhan yang pada hari ini memberikan petunjuk untuk kita. Kita ambil dari Injil menurut Matius pasal 24 sampai 25. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, mari tanda kita melakukan petunjuk hidup yang baru. Bersama kita nyanyikan pujian bagi Allah. Kidung Jemaat nomor 38. Telah kutemukan dasar kuat, bait 1 dan bait 2. Itulah
Saudara disilakan duduk. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020, lewat Gereja Bali kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Adapun bacaan kita pada minggu ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, atau 1 Korintus. Kita lihat pada pasal yang ketiga, dan kita akan merenungkan pada ayat 9 dan berakhir pada ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu anak-anak sudah menemukan bagian firman itu, marilah kita diam sejenak dan kita memohon hikmat dan roh Allah. Saudara, kita berdoa. Bapa, kami sudah mempersiapkan sebagian teks firman Tuhan yang kami temukan dalam kitab suci Alkitab, di mana secara bersama, secara sinode GKPB, kami akan merenungkannya di hari ini. Bapa, jemaat-Mu yang melayani secara online, jemaat-Mu yang sudah terbuka dan ibadah dilakukan secara offline, Tuhan memberkati setiap jemaat dan para pelayan dalam situasi pandemi COVID yang belum berakhir, agar mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan bebaskan mereka, agar mereka tidak terbelenggu oleh COVID. Bapa, di jemaat-Mu di Getsemani, pagi ini Tuhan, hamba-Mu siap memberitakan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang di rumah, senantiasa bersama-sama memberikan waktu untuk mendengarkan firman, merenungkannya, dan menjadi bekal untuk kehidupan hari lepas hari. Bapa di sorga, kami siap. Tolong kami, dalam nama Yesus, kami berdoa bersama untuk firman pada pagi ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 17. Kita mulai ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat yang ke-10, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Teks kita hari ini demikian, saudara. Yang berbahagia adalah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kepada kita, Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan Allah justru menaruh belas kasihan kepada kita. Ibrani 8 ayat 12, berita anugerah Allah. Karena itu benar saudara, lampu atau pelita yang sudah hampir padam, sudah nyaris mati, tidak dibiarkannya, tidak ditinggalkan sampai mati. Tetapi Allah mengerjakan dengan karyanya, dengan bentuk kuasanya, sehingga hidup. Begitu juga saudara tentang dosa kita. Ia tidak mengingat-ingat dosa kita, tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tetapi anugerah kasih-Nya dinyatakan kepada kita, sehingga upah dosa maut bukan menjadi bagian kita. Saudara, kita sebut ini sebagai dasar yang dibangun oleh Kristus. Dasar yang dibangun oleh Kristus ialah anugerah keselamatan. Itu yang kita dengarkan sebagai bagian yang pertama dari firman Tuhan hari ini. Kita lanjut dari pemahaman itu. Bagi kita yang mengerti akan hal itu saudara, kita jadikan itu dasar dalam kehidupan kita, fondasi dalam kehidupan beriman kita. Kita menjadi bijaksana jika kita melakukan itu. Atau dalam petunjuk hidup baru dikatakan, seperti orang yang mendirikan, seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Hujan datang, banjir melanda, angin kencang. Rumah itu tidak rubuh, kokoh. Rumah itu tidak hancur karena di atas dasar yang kuat. Saudara, begitulah kita memahami tulisan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada bab pasal yang ketiga. Kita punya 3 poin dalam menghadapi situasi dampak yang besar dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan tidak tahu kapan akhirnya. Yang pertama, selalu ada kasih karunia yang besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masalah yang kita hadapi cukup besar, bahkan sangat besar. Persoalan yang kita rasakan saat ini berat bagi kita. Kita jujur, kita mengalami itu dengan susah payah. Tetapi ingat saudara, seberapa besar persoalan kita, seberapa banyak masalah kita, ada kasih karunia Allah yang melebihi itu. Ini pasti cukup dan mudah kita terima dengan akal kita, tetapi juga dengan iman kita. Bahwa memang ada kasih karunia Allah yang melebihi beban-beban hidup kita. Ada kasih karunia Allah yang melebihi persoalan kita. Dengan itu kita melangkah. Dengan itu kita terus maju dan tidak perlu takut. Saudara, kasih karunia itu ialah dasar dari bangunan yang dibangun, yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kita sebut saja bahwa peristiwa pengorbanan Yesus menunjukkan kasih karunia itu menjadi dasar dari kehidupan orang percaya.
Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih dan keadilan Allah kepada umatnya. Kasih itu dia tunjukkan dengan taat sampai mati. Keadilan itu dia tunjukkan dengan cara kita yang harus memikul dosa tetapi ditanggungnya. Itu keadilan. Kasih Allah, keadilan Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus dengan sebuah istilah kasih karunia. Kepada Rasul Paulus dan teman-teman dan kepada kita diberikan tugas bersama untuk melanjutkan pembangunan itu. Di atas kasih karunia yang Yesus bangun, kita lanjutkan bangunan itu. Yang diminta dari teks kita melanjutkan bangunan itu dengan kualitas bahan yang terbaik, kualitas bahan yang nomor 1. Saudara, biasa pada bagian ini para pengkhotbah mengaitkannya dengan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh. Kita lanjutkan bangunan kasih karunia yang dibangun oleh Yesus Kristus dengan hidup seperti yang nyata pada buah-buah dari Roh Kudus, kasih, dan seterusnya sampai buah yang ke-9, penguasaan diri. Itu yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melanjutkan bangunan yang sudah dibangun oleh Yesus Kristus, yaitu bangunan yang bernama kasih karunia, dengan perkataan kita yang baik, dengan pikiran kita yang berkualitas, dengan perbuatan-perbuatan kita yang adil. Disitulah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Konkret untuk kita dalam situasi ini, dalam situasi pandemi, bentuk pembangunan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kesaksian-kesaksian kita, cerita-cerita kita kepada orang yang kita jumpai adalah kesaksian-kesaksian yang menguatkan mereka. Kesaksian-kesaksian kita, cerita-cerita kita, percakapan kita dengan mereka membuat mereka tidak takut menjalani hidup ini. Ini paling konkret saat ini, saudara. Mungkin kita tidak perlu menyebut nama Kristus kalau kita merasa tidak pas. Tetapi kalau kita berani, kalau kita bisa menyebut nama Yesus, bahwa Dia Tuhan yang menolong kita, tidak meninggalkan kita. Tetapi paling tidak yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah ketika perjumpaan kita dengan siapapun, di situ kita menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Allah, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Itulah bangunan yang harus kita lanjutkan, yang harus kita bangun, sehingga berdirilah rumah atau bait Allah yang kudus. Bait Allah yang kudus tidak semata menunjuk kepada kehidupan yang tidak berdosa, tetapi kehidupan yang berkualitas. Bait Allah yang kudus menunjukkan kepada kontribusi kita kepada orang lain yang saat ini takut, kecewa, khawatir, cemas. Dengan hadirnya kita, mereka menjadi kuat, mereka menjadi tenang. Itu bait Allah yang kudus. Tuhan memberkati jemaat sekalian teristimewa, jemaat Getsemani. Saat teduh untuk kita.
Saat teduh selesai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dimohon berdiri. Bersama semua orang percaya di segala sawan dan tempat, kita ikrarkan iman percaya kita dengan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaatku yang terkasih, marilah kita mengambil bagian dalam doa ini. Syafaat kita ada pada butir-butir yang kita bisa lihat di liturgi kita. Kita berdoa secara bersama. Akhir dari doa ini, doa Bapa kami, kita ucapkan. Bapa yang baik, kami terus berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Bapa yang punya kasih karunia yang melebihi dari setiap persoalan. Kami tunduk dan memohon pertolongan senantiasa setiap waktu. Bapa, tolonglah pemerintah kami. Tolonglah hamba-hambamu Tuhan yang Kau percayakan. Berikanlah kemampuan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, hikmat akal budi, kebijakan yang baik, keadilan yang baik. Iya Tuhan, sebagai manusia kami terbatas, para pemimpin kami pun mengalami hal itu. Untuk itu Tuhan, di setiap doa kami mohon Allah senantiasa menjaga, memelihara, menyertai mereka dalam tugas-tugas yang berat. Bapa, kami berpikir soal banyak hal yang menjadi dampak yang berat bagi kami ketika COVID melanda kami sampai sekarang. Namun Tuhan, tiada hal yang lebih besar daripada kebaikan-Mu. Tiada hal yang melebihi kasih karunia-Mu. Untuk itu kami percaya dalam situasi apapun, suka maupun duka, Engkau ada bersama kami. Ketika kami bersuka, kami tidak melebihi suka itu, dan juga ketika duka, kami tidak melebihi duka itu. Kami tidak melebih-lebihkan duka itu. Sebab Allah senantiasa datang menyeimbangkan kehidupan kami, sehingga suka duka diberikan untuk kami. Bapa, dalam ibadah ini kami serahkan jemaat-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang tergabung dalam Sinode GKPB, dalam gereja persekutuan, gereja yang ada di Indonesia maupun gereja-gereja yang ada di dunia. Kami menjadi gereja yang kudus dan di segala zaman dan waktu. Kami percaya akan kasih karunia Allah. Iya Bapa, jemaat-Mu, jemaat Getsemani, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati satu persatu. Mulai dari anak-anak sampai warga senior, para pelayan, para pengerja di ladang-Mu, Tuhan memberkati. Bapa, jemaat-Mu yang bersuka, yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan, Engkau hadir di tengah mereka. Jemaat-Mu yang berhubungan langsung dengan situasi, dengan orang-orang yang positif. Jemaat-Mu yang ada di rumah sakit. Jemaat-Mu yang harus bertatap muka di perusahaan, di sekolah, di yayasan, dimanapun, di kantor, Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang ada di proyek-proyek, Tuhan memberkati. Iya Bapa, begitu juga anak-anak yang masih saat ini Tuhan melakukan kuliah dari rumah, belajar dari rumah,
bahkan KKN dari rumah, atau mereka harus ke lokasi. Tuhan sertai Bapa kami yang melayani dalam ibadah di pagi ini. Tuhan memberkati kami sebagai pendeta majelis jemaat, sebagai pemain musik, pemandu pujian, panitia hari raya gerejawi yang menyiapkan ibadah ini. Tuhan memberkati para warga jemaat yang menolong, ikut membantu dalam pelayanan ini. Kami tidak menyebut satu persatu. Tuhan memberkati Bapa masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan mereka Tuhan. Engkau memelihara mereka seperti Engkau memelihara kami. Engkau mengasihi mereka seperti Engkau juga mengasihi kami. Bapa, segala keperluan kami, segala aktivitas dan perjalanan kami di minggu ini, di pekan ini, Tuhan sertai dan Tuhan jaga kami. Bapa, itu doa kami. Kami berserah kepadamu. Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami akhiri syafaat ini Tuhan dengan bersama-sama. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya akan membacakan ayat pembimbingnya dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, tabuh gendang. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Sidang jemaat saya undang berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di jemaat kami. Terimalah semua rasa terima kasih kami, dan mohon diberkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja.
dosa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Saudara, kita diutus untuk melanjutkan bangunan yang telah dibangun oleh Yesus Kristus, yaitu kasih karunia. Kita mengisi kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita adalah bangunan yang Tuhan Yesus kuduskan. Saudara, terimalah berkat dari Allah. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akhiri ibadah minggu ini dengan bersama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 58 bait 1 dan bait yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang getar. Ya, hembuskanlah kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dicintai Yesus, silakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat, kami mohon jemaat untuk memperhatikan setiap warta jemaat kita, dan kita tetap dapat mendukung pelayanan kita. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakannya di minggu ini, baik itu kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Ucapan terima kasih yang dalam kepada Majelis Jemaat yang ada dalam pelayanan di minggu pagi ini bersama pemandu pujian dan juga pemain musik yang pada pagi ini, pada minggu ini dilayani oleh para pemuda dan pemudi kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan bersama. Terima kasih untuk PWDK yang senantiasa membagi berkat makan untuk panitia yang bekerja menyiapkan ibadah-ibadah. Terima kasih untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Majelis Jemaat mengucapkan Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus bisa dan mampu beradaptasi dengan situasi. Orang yang bertahan adalah orang yang dapat beradaptasi. Demikianlah juga yang Allah mau dalam hidup kita.
bahwa kita harus bertahan dalam pencobaan, tetapi kita tetap taat kepada firman. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.